Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidi Ningsih dari jurusan Tadris Kimia dengan nomor induk mahasiswa 2108111002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Kimia dengan materi yang berjudul trigonometri. Silahkan disimak baik-baik ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian trigonometri itu apa sih? Nah, trigonometri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah trigonon, artinya tiga sudut, dan yang kedua adalah metron yang artinya mengukur. Jika disimpulkan, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berkaitan dengan hubungan panjang dan sudut pada segitiga. Jika dikaitkan dengan fenomena lain, ternyata trigonometri juga membantu dalam bidang fisika, biologi, dan lain-lain. Kita harus tahu nih, sejarahnya gimana sih trigonometri ini. Slide selanjutnya ya, next. Oke, di sini kita akan bahas tentang bagaimana sih sejarah dari trigonometri. Trigonometri ini muncul pada abad ketiga, jadi sudah sangat lama sekali ya. Nah, awal trigonometri ini dapat dilacak hingga zaman Mesir kuno, Babilonia, dan peradaban lembah Indus lebih dari 3000 tahun yang lalu. Nah, di sini ada beberapa matematikawan yang berpengaruh dalam ilmu trigonometri ini, teman-teman. Yang pertama adalah Lagada. Beliau adalah matematikawan yang dikenal sampai sekarang karena beliau menggunakan ilmu trigonometri dan geometri untuk perhitungan astronomi dalam beberapa bukunya. Tetapi sayangnya karyanya sudah tidak bisa dinikmati lagi karena sudah hangus dan hancur oleh penjajah dari India. Yang kedua ada Hipparchus. Beliau adalah matematikawan Yunani yang berhasil menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Yang ketiga, Ptolemy, yaitu matematikawan Yunani juga. Beliau ikut mengembangkan perhitungan trigonometri lebih lanjut sehingga mungkin akan lebih banyak gitu ya pengaplikasiannya. Yang keempat, matematikawan Silesia, yaitu Bartholomeus Pitiscus, yang berhasil menerbitkan sebuah karya yang berpengaruh tentang trigonometri serta memperkenalkan kata ini ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Sebelum kita membahas tentang pengaplikasian dari trigonometrinya, teman-teman harus tahu dulu dan paham tentang sudut istimewa dan kuadran. Sebenarnya dua ini bisa dipilih salah satunya karena pilihannya sama aja untuk menentukan nilai dari sin, cos, tan, cosec, sec, dan kotangen. Jadi teman-teman boleh memilih antara kuadran maupun nilai sudut istimewa karena sama saja untuk menentukan berapa sih nilai dari sudut yang biasa digunakan dalam persoalan trigonometri. Silahkan dilihat dan disimak, boleh dihafalkan juga. Oke, masuk ke dalam inti dari materinya, yaitu pengaplikasian dari trigonometri itu sendiri yang sudah saya temukan dan saya rangkum di dalam PowerPoint ini ada 10. Yang pertama ada hubungan fungsi, yang kedua ada grafik fungsi, yang ketiga ada identitas trigonometri, kemudian ada juga persamaan trigonometri, terus ada jumlah dan selisih sudut, ada sudut rangkap 2, sudut rangkap 3, setengah sudut, kemudian ada jumlah dan selisih, serta perkalian dari trigonometri. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari pengaplikasian ini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang hubungan fungsi trigonometri. Nah, ini tuh biasanya diaplikasikan di soal-soal yang segitiga. Mungkin teman-teman juga udah sangat familiar sekali dengan rumus-rumus yang ada di sini, yaitu sin demi kosami, tan desa, kotsade, sek misa, kosek mide. Nah, itu kan udah gampang banget dipahamin. Dan di sini mungkin ada beberapa rumus yang baru juga, ada tambahannya. Di situ mungkin teman-teman tambahannya akan menghafalkan itu. Dan kita lihat apa sih contoh soalnya, kayak gimana sih pengaplikasiannya. Next slide ya. Nah, ini dia contoh soal dari hubungan fungsi trigonometri. Pada segitiga ABC lancip diketahui cos A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 12/13. Maka sin C-nya berapa?
Di sini sebenarnya ada dua segitiga, karena dilihat dari cos A itu sendiri adalah 4/5 dan sin B-nya 12/13, sedangkan jika dimasukkan ke Pythagoras itu menghasilkan dua buah segitiga. Dan pembahasannya ini, jika cos A sama dengan 4/5, maka sin A-nya 3/5. Ingat ya rumusnya, sin demi cos sami. Yang kedua, jika sin B sama dengan 12/13, maka cos B-nya adalah 5/13. Bisa dilihat dari sini. Ingat-ingat pokoknya rumusnya yang tadi. Maka sin C sama dengan sin A kali cos B ditambah sin B dikali cos A. Sama dengan 3/5 dikali 5/13 ditambah 12/13 dikali 4/5. Hasilnya adalah 63/65. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, tentang grafik fungsi trigonometri. Di sini ada 6 grafik yang teman-teman harus ketahui dan harus pahami bentuknya. Yang pertama ada Y sama dengan sin X, yang kedua Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X, Y sama dengan kotangen X, Y sama dengan sec X, Y sama dengan cosec X. Nah, itu kan bentuknya berbeda-beda. Coba teman-teman ingatkan dan pahami gimana sih bentuknya. Kita bakal lihat gimana sih contoh soalnya. Next ya. Ini contoh dari grafik fungsi soalnya ya. Seperti ini bentuknya. Yang pertama itu menanyakan tentang titik koordinatnya. Karena grafik fx sama dengan 2 cos x itu memotong sumbu-sumbu x di titik berkoordinat berapa, hingga dipertanyakan ternyata jika dimasukkan ke dalam rumus ini bernilai 0 dan cos x sama dengan 0 itu sama dengan 90 derajat. Maka dari itu nilai dari titik koordinatnya itu adalah 90 derajat. Kemudian contoh selanjutnya itu dipertanyakan tentukan titik potong grafik pada sumbu x-nya. Nanti diketahui persamaan grafiknya y sama dengan 2x kuadrat ditambah x min 6. Itu diuraikan atau difaktorkan menjadi 2x min 3 dikali x plus 2, diturunkan dari persamaan di atasnya, kemudian mendapatkan nilai 1/2 sama x sama dengan min 2. Maka dari itu pada sumbu x-nya ternyata bisa disimpulkan bahwasanya 1/2, 0 dan juga min 2,0. Begitupun soal yang selanjutnya. Teman-teman bisa pahami ya. Oke, selanjutnya ada identitas trigonometri. Ini ada beberapa rumus juga dari identitas trigonometri. Itu 1 sama dengan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. 1 ditambah tan kuadrat A sama dengan secant kuadrat A. Ada 8 rumus yang teman-teman harus pahami dan ketahui untuk menyimpulkan dan menyelesaikan beberapa soal dari pengaplikasian identitas trigonometri ini. Kita bakal next ke selanjutnya ya. Kita bakal bahas contoh soalnya. Nah, di contoh soal tentang identitas trigonometri ini biasanya kita tuh perintahnya buktikan. Yang pertama nih ada buktikan bahwa tan x plus cos x sama dengan sin x dikali secant x plus cot x itu bener gak sih? Sama gitu. Nah, biasanya dibuktikan dengan cara yang akhirnya yang hasilnya itu dibuktikan serta diuraikan. Jadi kan sin x dikali secant x plus cot x sama dengan sin x sec x ditambah sin x cot x itu diturunin tuh sec x yang itu sama dengan 1/cos x. Nah itu tuh dari mana sih? Dari hubungan fungsi trigonometri yang tadi di awal sudah kita bahas. Makanya harus hafal banget tentang rumus-rumus yang ada di hubungan fungsi. Begitupun dengan soal yang kedua. Buktikan bahwa secant pangkat 4a min secant pangkat 2a sama dengan tan pangkat 4a plus tan kuadrat a. Itu dibuktikan, benar gak sih? Dan ternyata di sini hasilnya terbukti dengan cara diuraikan kemudian dipaparkan. Misalkan karena kan di setiap seks misalkan ada turunannya. Seks itu sama dengan 1/cos x. Yang kotangen
cos per sin gitu-gitu teman-teman. Jadi harus hafal tentang hubungan fungsi trigonometri. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang persamaan trigonometri yang dibagi menjadi dua. Ada yang sudut dalam derajat dan juga ada yang sudut dalam radian. Kalau yang sudut dalam derajat ini pakainya derajat. Nah, kalau yang dalam radian ini menggunakan pi. Di sini ada dua bagian, udah terpampang juga di tabelnya. Itu ada tabel sebelah kiri, itu tentang sudut, dan kanan tentang radian. Di sini di dalam persamaan trigonometri ini hanya membahas 3, yaitu sin, cos, dan tan. Kita bakal lihat gimana sih pengaplikasiannya dari rumus-rumus ini. Teman-teman juga harus paham ya tentang rumus-rumusnya. Boleh disimak terlebih dahulu sebelum lihat contoh soalnya. Next slide kita bakal bahas contoh soal dari persamaan trigonometri. Nah, contoh soal dari persamaan trigonometri ini ada 2, yaitu tentang sudut dalam derajat dan juga sudut dalam radian. Yang sudut dalam derajat ini pada soal ada batasannya, yaitu X lebih dari 0 derajat dan juga X kurang dari 360 derajat. Maka coba tentukanlah cara untuk menyelesaikan himpunan dari sin 3X, sama dengan setengah. Di sini diuraikan dulu, setengah itu ternyata sin 30 derajat. Turun ke bawah dengan rumusnya 3X sama dengan 30 derajat ditambah N 360 derajat. Kemudian dihilangkan 3-nya atau dibagi menjadi X sama dengan 10 derajat plus N 120. Nah, ini dimisalkan N-nya menjadi 0, 1, 2 sehingga mendapatkan nilai X. Kemudian di rumus akhirnya lagi dimasukkan 3X sama dengan 180 derajat min 30 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Kemudian dihitung menjadi X sama dengan 50 derajat ditambah N dikali 120 derajat. Nah, setelah kita dapatkan X sama dengan 50 derajat dari N sama dengan 0 itu, kita turunkan lagi. Dan misalkan dengan N sama dengan 1, kemudian dapat 170. Jika untuk N sama dengan 2, sama dengan X 290. Karena sebelum batasannya habis atau sebelum 360 itu masih boleh dihitung teman-teman. Sehingga dapat menyelesaikan himpunan di atas yaitu 10, 50, 130, 170, 250, dan 290 derajat. Itulah himpunannya. Yang kedua ada soal tentang sudut dalam radian. Di sini contoh soalnya adalah tan 2X min tan 1. 3pi sama dengan 0. Kemudian batasannya adalah X lebih dari 0 dan juga kurang dari 2pi. Di sini diturunkan sama saja rumusnya, bedanya menggunakan pi. Sehingga diperoleh bahwasannya 2pi untuk K sama dengan 0 diperoleh X1 sama dengan 1/6 pi. Kemudian untuk K1 sama dengan diperoleh X2-nya yaitu 2/3 pi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/6 pi dan juga 2/3 pi. Selama itu belum melebihi dari 2 pi, itu boleh dimasukkan ke dalam himpunannya. Seperti itu teman-teman. Nah, tentang jumlah dan selisih sudut trigonometri itu ada 6 rumus. Sebenarnya ini jumlah dan selisih sehingga rangkap dan ada 3, sin, cos, dan tan saja. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Kemudian sebaliknya sama saja, bedanya dikurangi. Kalau cos A cos B, sin A sin B. Min plusnya tinggal disesuaikan saja. Dan tan A plus B itu tan A plus tan B 1 min tan A tan B. Itu juga sama, berkebalikan dengan yang selisihnya. Contoh soalnya di sini cos 150 plus 30 sama dengan cos 150 cos 30 min sin 150 cos 30. Nah, di sini ditentukan dari nilai-nilai cosnya, kemudian mendapatkan hasil min 1. Selanjutnya, ada tentang sudut rangkap 2 dan sudut rangkap 3. Di sini bisa dibedakan sekali rumusnya. Kalau sudut rangkap 2 itu biasanya
pangkat 2. Kalau sudut rangkap 3 itu pasti ada angka 3-nya tuh, kayak misalkan sin 3A dan juga cos 3A. Kalau sudut rangkap 2 itu sin 2A, cos 2A dan juga tan 2A. Bisa disimpulkan bahwasanya sudut rangkap 2 itu mencakup sin, cos, dan tan. Tapi sudut rangkap 3 mencakup sin dan cos saja. Di sini teman-teman bisa lihat rumusnya dan akan diaplikasikan ke dalam sebuah soal. Next. Oke, di sini tentang contoh soal dari sudut rangkap 2 dan rangkap 3. Yang pertama ada sudut rangkap 2, yaitu nilai tan A 2/3. Jika sudut A merupakan sudut lancip, maka tentukan nilai tan A2. Rumusnya itu 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, di sini dikali, kemudian dikurangi, dan dibagi juga menghasilkan dapat tan 2A sama dengan 12/5. Kemudian di contoh soal yang sudut rangkap 3, berapakah nilai cos 3A dari cos 135? Kebetulan 135 itu adalah 3 dikali 45, karena supaya lebih mudah menyelesaikannya sehingga diturunkan dan seperti itu. Boleh dilihat dan disimak baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya tentang setengah sudut dari trigonometri. Rumusnya ada 3 juga, tentang sin, cos, dan juga tan. Di sini ada 3 rumus. Sin A per 2 sama dengan kurang lebih akar dari 1 per min cos A per 2. Nah, di sini juga ada contoh soalnya. Berapakah nilai dari sin 22,5? Nah, bisa dilihat dari rumus di sebelahnya, bahwasannya sin itu rumusnya adalah akar dari 1 min cos A per 2. Cos 45 itu, cos 2/5 itu adalah setengah dari cos 45, sehingga kita masukkan cos 45-nya, bukan 22,5-nya. Kemudian kita turunkan menjadi, mendapatkan nilai menjadi setengah akar dari 2 min akar 2. Seperti itu. Nah, di bahasan tentang jumlah dan selisih trigonometri ini ada 4 rumus, tapi ada 2 bagian saja tentang sin dan cos saja. Yang pertama ada sin A plus sin B, itu rumusnya adalah 2 sin setengah dari A plus B cos setengah A min B. Begitupun yang minnya, tetapi dibalik aja. Jadi kalau yang plus itu sin cos, yang min itu cos sin. Yang kedua tentang cos plus cos dan cos min cos. Kalau cos plus cos yaitu tetap cos plus cos, tapi cos min cos itu min sin dikali sin. Jadi ada beberapa perbedaan di sini dan contoh soalnya adalah cos 105 plus cos 15. Itu rumusnya 2 cos 105 ditambah 15 dibagi 2. Terus cos 105 min 15 dibagi 2 itu jadi 2 cos 60 dan cos 45. Diturunin cos 60 itu adalah setengah dan cos 45 juga setengah akar 2. Dikali menjadi setengah akar 2 jawabannya. Yang kedua contohnya ada cos 195 min cos 105, yaitu menggunakan min sin dan sin. Di sini jumlahnya adalah min setengah dikali setengah akar 2. Jawabannya min 1/4 akar 2. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir itu perkalian trigonometri. Ada 4 rumus di sini tentang 2 cos A dan cos B, 2 cos A sin B, 2 sin A cos B, min 2 sin A dan sin B. Di sini ada rumusnya, yaitu dipaparkannya menjadi penjumlahan dan pengurangan. Dan di sini contoh soalnya adalah berapakah nilai dari 2 cos 75 derajat dan juga cos 15 derajat. Jawabannya adalah dipetakan menggunakan rumus yang ada di sebelahnya, yaitu 2 cos A cos B sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B, dimasukkan kemudian 75 dan 15-nya ditambah menjadi cos 90 dan juga cos 60. Kemudian kita tentukan nilai dari cos 90 dan cos 60, yaitu 0 dan setengah, dan ditambah menjadi setengah. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai juga presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Dan apabila teman-teman ingin bertanya, berkomentar, maupun memberikan saran, silakan teman-teman klik reply untuk kita diskusi bersama di LMS. Dan saya cukupkan untuk presentasi dari materi trigonometri ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga menyimak baik-baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.